Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang akar-akar nasionalisme pada 3 organisasi pergerakan. Yang pertama Budi Utomo, Indis Party, dan Sarekat Islam. Jadi perjuangan pada abad ke-20 dilanjutkan melalui organisasi yang dilakukan oleh 3 organisasi tadi. Untuk lebih jelasnya bisa kalian saksikan video berikut. Budi Utomo, latar belakang. 1. Adanya gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo tentang perlunya memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia, yang kemudian diperluas oleh para mahasiswa Stovia. Pendiri yaitu para mahasiswa Stovia di Jakarta. Tanggal berdirinya 20 Mei 1908. Budi Utomo adalah organisasi modern Indonesia yang pertama. Ketuanya adalah Sutomo. Tujuannya mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa. Tujuan didirikannya Budi Utomo. Yang pertama, memajukan pengajaran. Yang kedua, memajukan pertanian, peternakan, perdagangan. Yang ketiga, memajukan teknik industri. Yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan. Kongres pertama Budi Utomo itu diselenggarakan di Yogyakarta pada 3-5 Oktober 1908, di mana hasilnya yang pertama, tidak melibatkan diri dalam politik. Kedua, bergerak di bidang pendidikan. Ketiga, Yogyakarta sebagai pusat pergerakan. Keempat, wilayah pergerakan di Jawa dan Madura. Yang kelima, terpilihnya RT Tirto Kusumo yang seorang bupati sebagai ketua Budi Utomo. Kegiatan politik Budi Utomo. Yang pertama, ikut dalam komite Indi Werbar. 2. Ikut mengusulkan dibentuknya Volksraad. Yang ketiga, merencanakan program politik untuk mewujudkan pemerintahan parlemen berdasarkan kebangsaan. Yang keempat, ikut bergabung dalam PPPKI. Yang kelima, bergabung dalam PBI yang kemudian menjadi Parindra. Yang keenam, melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain. Dan yang terakhir, menyokong gagasan wajib militer bagi pribumi. Perkembangan Budi Utomo. Dalam perkembangannya di Budi Utomo muncul 2 aliran berikut. Yang pertama, pihak kanan. Yang kedua, pihak kiri. Akibat adanya aliran, Budi Utomo menjadi pecah dan pergerakannya pun semakin lamban. Sarekat Islam. Latar belakang Sarekat Islam. Sarekat Islam dahulu bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya organisasi ini dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan untuk perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda yang memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai kompleks ekonomi rakyat pada masa itu. Sarekat Dagang Islam pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Tujuannya untuk menghimpun para pedagang pribumi muslim, khususnya pedagang batik, agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar lainnya. Pada saat itu pedagang besar keturunan asing tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut inlander. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat sehingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. Tujuan Sarekat Islam: mengembangkan jiwa dagang. 2. Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. 3. Memajukan pengajaran dan semua usaha dan mempercepat naiknya derajat rakyat. 4. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam. Terakhir, hidup menurut perintah agama. Sarekat Islam tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Tujuan Sarekat Islam adalah membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat muslim. Pada waktu SI mengajukan diri sebagai badan hukum, awalnya Gubernur Jenderal Hindenburg menolak. Badan hukum hanya diberikan pada SI lokal. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik,
Tapi dalam kegiatannya SI menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Artinya SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintahan Belanda. Perkembangan Sarekat Islam. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Sarekat Islam cepat berkembang adalah kesadaran sebagai bangsa yang mulai tumbuh. 2. Sifatnya kerakyatan. 3. Didasari agama Islam. 4. Persaingan dalam perdagangan. Dan 5. Digerakkan oleh para ulama. Pemerintah Hindia Belanda merasa khawatir terhadap unsur-unsur perkembangan SI yang begitu pesat karena mengandung unsur-unsur revolusioner. SI dianggap membahayakan kedudukan pemerintah Hindia Belanda karena mampu memobilisasikan massa. Kongres-kongres awal. Kongres pertama diadakan pada bulan Januari 1913 di Surabaya. Dalam kongres ini, Cokroaminoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar bangsa Indonesia. Anggota yang dibantu mengalami kesulitan ekonomi serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat Indonesia. Kongres kedua diadakan di Surakarta yang menegaskan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. Para pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota. Pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 diadakan Kongres SI yang ketiga di Bandung. Dalam kongres ini, SI sudah mulai melontarkan pernyataan politiknya. SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat merdeka. Pada tahun 1917, SI mengadakan kongres yang keempat di Jakarta. Dalam kongres ini, SI menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri atau kemerdekaan. Dalam kongres ini, SI mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad. SI mencalonkan Hos Cokroaminoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya di Volksraad. Masuknya pengaruh komunisme. SI yang mengalami perkembangan pesat kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarkan oleh Sneflin yang mendirikan organisasi SDV atau Indie Social Democratic Vereniging pada tahun 1914. Pada mulanya SDV sudah mencoba untuk menyebarkan pengaruhnya, tetapi karena paham yang mereka anut tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia, melainkan diimpor dari Eropa oleh orang Belanda, sehingga usahanya kurang berhasil. Sehingga mereka menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal dengan blok di dalam. Mereka berhasil menyusup ke dalam tubuh SI karena ingin dengan tujuan yang sama, yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme, namun dengan cara yang berbeda. Dengan usaha yang baik, mereka berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh muda SI seperti Semaun, Darsono, Tan Malaka, Alimin, Prawodirjo. Hal ini menyebabkan SI pecah menjadi SI putih yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto dan SI merah yang dipimpin oleh Semaun. SI merah berlandaskan asas sosialisme komunisme. Indis Party. Latar belakang. Keistimewaan Indis Party adalah usianya yang pendek, tetapi anggaran dasarnya dijadikan program politik pertama di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Ernest Francois Dos Dekker alias Setiabudi di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 dan merupakan organisasi campuran Indonesia dengan Bumi Putra. Dos Dekker ingin melanjutkan Indisbond, organisasi campuran Asia dan Eropa yang berdiri sejak tahun 1898. Indis Party sebagai organisasi politik semakin bertambah kuat setelah bekerja sama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryadiningrat atau Ki Hajar Dewantara. Ketiga tokoh ini kemudian dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Sifat perjuangan. Kedua Dos Dekker berpendapat bahwa hanya melalui kesatuan aksi melawan kolonial, bangsa Indonesia dapat mengubah sistem yang berlaku. Juga keadilan bagi sesama suku bangsa merupakan keharusan dalam pemerintahan Dos Dekker. Setiap gerakan politik haruslah dijadikan kemerdekaan yang merupakan tujuan akhir. Pendapatnya itu disalurkan melalui majalah Head Hill Street dan surat kabar The Express. Dos Dekker banyak berhubungan dengan para pelajar Stopia di Jakarta. Menurut Suwardi Suryadiningrat, meskipun pendiri Indis Party adalah orang Indo, tetapi tidak mengenal supremasi Indo atas golongan Bumi Putra. Bahkan ia menghendaki hilangnya golongan Indo dengan meluburkan diri dalam masyarakat Bumi Putra. Ya, itu tadi adalah materi mengenai akar-akar nasionalisme yang terdapat pada tiga
organisasi yang disebutkan di awal pembelajaran tadi. Yang pertama yaitu Sarekat Islam, di mana organisasi ini berbasis lebih keagamaan, yaitu mewakili umat Islam dalam melakukan perjuangannya terhadap kolonialisme. Terus yang kedua Budi Utomo, di mana organisasi pertama yang berdiri yang menghimpun orang-orang priai dari Jawa untuk melakukan organisasi untuk melawan penjajah. Terus yang ketiga Indis Party yang sedikit lebih keras ataupun bisa dibilang radikal, di mana menghimpun orang-orang di luar pribumi, terutama orang Indo-Eropa maupun Eropa itu sendiri yang sangat simpati terhadap perjuangan Indonesia. Jadi melalui tiga organisasi tadi dipicu atau memunculkan akar-akar nasionalisme yang membentuk Indonesia yang merdeka. Itulah materinya, semoga kalian dapat memahami dengan baik. Untuk tanya jawab maupun diskusi bisa kalian lakukan di Discord. Demikian, semoga di masa pandemi ini kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat untuk pembelajaran daring. Selamat